Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan dinamika terbaru ini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah ada pengamat Timur Tengah Mahfud Siddiq, kemudian Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia Susi Sudarman, serta turut hadir pula pakar keamanan maritim dari Universitas Pertahanan Laksda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Halo, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Baik, Sore, Mbak Softa. baik terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk bergabung pada dialog sore hari ini di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Pak Mahfud terlebih dahulu. Pak Mahfud, kalau kita lihat perundingan tengah berlangsung di Qatar, tapi Amerika Serikat melakukan serangan Pak dengan dalih defensif katanya. Tapi yang paling menarik adalah ketika Presiden Donald Trump melakukan suatu pernyataan di publik ya yang mendesak agar negara-negara Arab mengakui Israel melalui perjanjian Abraham. Nah, pertanyaan saya kalau kita ditilik Pak dari perspektif geopolitik Timur Tengah, bagaimana Anda melihat permintaan ini? Ya, yang pertama mengenai serangan Amerika ke dua titik di wilayah Iran ini sudah diprotes keras oleh Iran dan juga oleh Qatar karena memang pada saat yang sama eh, delegasi dari Iran sedang bertemu dengan pimpinan pemerintahan di Qatar untuk membicarakan hal-hal yang lebih detail tentang kerangka kesepahaman yang sudah dibahas dalam satu pekan terakhir yang oleh Presiden Trump sendiri di tanggal 24 Mei lalu sudah dikatakan sedang menuju finalisasi untuk bisa segera diumumkan. Dan Iran menyatakan bahwa serangan ini adalah pelanggaran yang sangat nyata terhadap kesepakatan gencatan senjata ya. Dan saya kira ini akan bisa merusak semua formulasi yang sudah mencapai kemajuan ya untuk nanti segera bisa disepakati dan diumumkan secara resmi tentang penghentian perang ini. Nah, tetapi memang kita sudah menduga bahwa proses perundingan menuju perdamaian atau penghentian perang ini tidak akan mudah karena ada resistensi dari pihak Israel. Karena kita lihat sejak tanggal 23 Mei malam misalnya, Netanyahu sudah melakukan konsolidasi dengan pimpinan partai-partai koalisinya, dengan pimpinan Chief of Staff dari seluruh militer Israel, dan di elit politik Amerika sendiri di lingkaran Republikan ini juga ada penolakan yang sangat keras terhadap rencana perdamaian ini. Dan inilah yang kemudian memunculkan perubahan sikap Trump pada tanggal 25 Mei ketika dia menyatakan, ya Trump menyatakan bahwa kesepakatan damai ini hanya mungkin dilakukan kalau negara-negara Teluk, termasuk nantinya Iran, ya most welcome kata Trump, ini menandatangani Abraham Accord. Dan tentu saja ini sesuatu yang aneh ya karena kalau kita lihat isu ini tidak pernah dibicarakan selama 1 minggu kurang lebih proses perundingan yang diinisiasi dan dimotori bukan saja oleh Pakistan tapi juga oleh Qatar. Jadi isu ini tidak pernah muncul dalam proses perundingan itu, tapi secara tiba-tiba dinyatakan oleh Trump sebagai syarat baru yang mengikat bagi finalisasi perundingan. Dan kalau kita lihat di tanggal 25 di tanggal 26 Qatar dan Pakistan itu sudah secara tegas menyatakan, termasuk Saudi, menyatakan bahwa tidak mungkin mereka melakukan penandatanganan Abraham Accord sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan penghentian perang ini. Baik. Tentu saja ada alasan-alasan yang substantif di balik itu, tetapi intinya kita melihat bahwa ada faktor Israel memang yang menekan Trump untuk memaksakan agar proses perundingan ini kalau ingin diterima oleh Israel dan Israel tidak mengambil tindakan sepihak menyerang Iran secara militer, yaitu dengan memaksakan negara-negara Teluk untuk segera menandatangani Abraham Accord. Saya kira ini situasi yang terjadi dan ketika pada hari Selasa militer Amerika ini melakukan serangan ke Iran, saya kira ini juga semacam tekanan kepada negara-negara Teluk ya yang mulai bereaksi resisten terhadap proposal Abraham Accord ini.
Dan ini adalah dilema yang sangat besar bagi negara-negara Teluk, karena kalau mereka tetap dalam posisi menolak menandatangani Abraham Accord, sangat mungkin perdamaian ini menjadi lebih jauh lagi, dan itu adalah ancaman eksistensial bagi negara-negara Teluk. Tetapi kalau mereka menandatangani, ya maka ini juga punya resiko yang sangat besar, ya karena Iran pasti tidak akan tinggal diam melihat bahwa Israel mendapat gain atau capaian baru terkait dengan Abraham Accord ini. Baik, nah sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, kita masih memiliki beberapa waktu, beberapa menit ke depan. Saya ingin ke Bu Susi. Bu Susi, analisa Anda, apakah memiliki pandangan yang sama atau berbeda nih dengan Pak Mahfud? Tadi saya mencatat poin pentingnya adalah ada faktor Israel yang menekan Trump sehingga ada perubahan sikap. Makanya ketika perundingan berlangsung, tiba-tiba ada arahan untuk melakukan serangan dan juga ada permintaan agar negara-negara Arab mengakui keberadaan Israel melalui perjanjian Abraham Accords. Seperti apa, Bu Susi? Jadi sebetulnya Donald Trump mengalami resistensi dari tiga pihak ya. Satu, domestiknya ingin mengakhiri perang rakyat Amerika. Yang kedua adalah allies-nya yaitu Lindsey Graham, Wicker, dan Ted Cruz mengatakan jangan tidak digempur Iran. Beberapa ahli strategi mereka menyebutkan ini termasuk axis of aggression. Jadi axis of aggression terhadap sistem internasional yang sudah dibuat oleh AS sejak Perang Dunia Kedua. Lalu kalau demikian halnya, kita melihat dari jurus lain yang menekan Trump juga, yaitu Netanyahu yang akan mengalami pemilu bulan Juni ini. Jadi macam-macam masalah yang dihadapi dan harus segera diatasi, tetapi sulit. Jadi dia menambahkan isu-isu baru supaya program perdamaian itu agak diundur sedikit sampai waktu yang tepat untuk dia melakukan hal tersebut. Ditambahkan dengan isu-isu yang berat, yaitu Abraham Accord yang sebetulnya tidak bisa disetujui oleh Saudi Arabia sejak genosida. Jadi kita akan melihat apakah ini benar-benar sebuah solusi atau sebetulnya dia adalah sebagian dari taktik Amerika untuk disebutkan sebagai strategic ambiguity. Dia nggak pernah memberitahukan terakhirnya akan bagaimana. Dia akan menambah-nambah isu-isu yang sebetulnya relevansinya adalah mengundur waktu agar kemungkinan bisa menghabisi Iran. Karena semua pandangan ahli strategi mereka menganggap ini axis of aggression yang harus dihabisi. Kalau tidak, Iran akan mendapat keuntungan multiple dari apa yang telah berhasil dia lakukan. Baik, menarik untuk membahas terkait dengan ambisi yang begitu besar untuk menghabiskan Iran ya. Karena sampai dengan sekarang ini kan konflik utamanya adalah Amerika Serikat, Israel versus Iran. Tapi kita akan bahas lebih lanjut, apalagi ada Pak Surya di sini. Kita akan gali pemahamannya terkait dengan konteks ini. Tapi Bapak Ibu tahan dulu karena kita akan simak kumandang azan maghrib yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Kalau tadi Bu Susi menilai bahwa Donald Trump menghadirkan isu baru untuk mengulur waktu demi memuaskan ambisi menghancurkan Iran. Nah, saya ingin dari perspektif militernya, keamanan kawasannya Pak Surya. Apakah dengan permintaan untuk menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan juga Israel ini, menurut Anda ini bisa menjadi suatu pemantik munculnya ketegangan baru dengan negara-negara Arab, tentunya di negara Teluk ya, dan juga pihak Amerika Serikat ini, atau justru ini akan memberi situasi baru, dinamika baru lagi, bagaimana? Ya, jadi memang menarik ya mengamati perang antara Israel, Amerika melawan Iran ini ya. Karena semakin hari ini semakin tidak jelas itu arahnya ya. Perang ini kan bukan perang antara Amerika dengan Iran sebenarnya, antara Trump dengan Iran ya. Trump dibantu dengan Netanyahu. Nah, kita melihat Trump ini berusaha ngajak diplomasi ya, ngajak gencatan senjata ya, upaya-upaya damai. Tapi di samping itu dia juga mengancam ya, mengancam akan menghancurkan pusat listrik, mengancam akan menjadikan Iran ini kembali ke zaman batu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan terakhir ini kan sudah upaya damai, tadi disampaikan Ibu dan Bapak narasumber itu, ini sudah hampir final gitu ya. Tapi tiba-tiba dia menyerang gitu ya. Nah ini kalau dari aspek militer itu kan tidak boleh dalam upaya damai itu tiba-tiba melakukan penyerangan. Ini seperti carrot and stick gitu ya. Jadi metafora tentang penggunaan kombinasi antara stick tongkat ya hukuman dan wortel itu ya sebagai hadiah ya. Dari mana ini merupakan taktik pemasaan ya daripada Amerika, dan itu tidak dilakukan hanya sekali ini ya, berulang kali seperti itu. Upaya damai disampaikan, menyerang ya. Sedangkan Iran ini kan dia hanya bertahan. Kalau dia serang dia baru nyerang ya. Kita lihat dari tanggal 28 Februari itu kan Amerika dengan Israel nyerang dulu ya, sampai pimpin negaranya meninggal ya. Tapi setelah itu kan dibalas sama Iran ya. Semua pangkalan-pangkalan militer, pangkalan udara yang ada di Arab ya, yang kerjasama sama Amerika dihancurkan semuanya. Nah ini rupanya Amerika ini juga taktik juga kalau menurut saya ya, taktik melakukan diplomasi, upaya-upaya damai sambil ngincer terus nih, apa yang bisa saya serang lagi nih. Nah ternyata hasil dari pemantauan satelit maupun drone-nya, dia melihat bahwa ada kapal ya yang sedang memasang ranjau di perairan Teluk itu ya di Selat Hormuz, dan itu menurut aturan internasional memang tidak boleh ya, karena Hormuz itu adalah strait normally used for international navigation. Seharusnya dihambat saja tidak boleh, apalagi dipasangi ranjau ya. Nah ini satu sisi Amerika itu tidak meratifikasi UNCLOS, tapi dia menerapkan aturan-aturan yang ada di UNCLOS. Sedangkan dia sendiri blokade ya, mengikuti blokadenya Iran, itu juga melanggar aturan internasional. Jadi dari sini semua aturan internasional termasuk law of the sea ini dilanggar ya, demi kekuatan ya yang ditunjukkan oleh Amerika. Itu yang kita lihat sampai sekarang. Jadi kesimpulan dari sini saya lihat bahwa pendekatan stick and carrot ini sebagai negosiasi yang setara ya, melainkan sebagai bentuk intimidasi politik di mana pihak yang lebih lemah, lebih rendah itu
dipaksa untuk tunduk pada kepentingan atau kemauan pihak yang lebih kuat Amerika ya. Jadi pasar argumentasi hukumnya, kebetulan saya juga orang hukum laut internasional ya. Saya lihat di sini pasar argumentasi terkait self defense ya versi Senkom ini melawan versi Piagam PBB ya. Di mana klaim self defense yang dikemukakan oleh Amerika ini adalah dalih paling klasik ya. Namun ini paling rentan terhadap yuridis ya. Kita bisa membedah secara akademis di mana ada dua kerangka utama dalam jus ad bellum ya atau hukum menuju perang yang dilanggar secara sistematis. Yang pertama itu adalah pelanggaran terhadap syarat imminence ya atau kekinian atau keniscayaan terhadap ancaman. Itu ada di pasal 51 Piagam PBB. Ya, yang kedua adalah pelanggaran prinsip proporsionalitas ya dan larangan penggunaan kekuatan. Di mana itu diatur di pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Jadi ini yang dilanggar oleh Amerika ya dalam upaya-upaya damai ini dia terus melakukan intimidasi, serangan, dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Baik, banyak sekali ketentuan hukum yang berlaku yang dilanggar secara dalam tanda kutip ya membabi buta oleh Amerika Serikat terkait dengan persoalan yang ada saat ini. Nah, kalau begitu kita akan melihat juga bagaimana sebenarnya ketika permintaan Trump ini sudah diumumkan kepada publik, respons yang akan muncul. Pak Mahfudz, kita tahu bahwa negara-negara Arab tidak bisa mensetujui terkait dengan Abraham Accords, apalagi sedang terjadinya genosida tersebut. Tetapi dengan situasi yang ada saat ini, Anda menganalisa bagaimana kira-kira Arab Saudi dan juga negara-negara Teluk lainnya akan merespons permintaan Trump ini? Pak Mahfudz, mohon maaf kami belum bisa mendengar audio Anda. Baik, silakan. Ya. Saya kira Trump memang berada dalam tekanan yang sangat kuat dari Israel, dari Netanyahu, yang memang tidak menghendaki proposal perdamaian ini mencapai kata kesepakatan. Dan kalau kita lihat, ketika dalam situasi tertekan ini, Trump tidak punya pilihan nampaknya kecuali mengamini permintaan dari pihak Netanyahu dan Trump mencari dalih untuk bisa membatalkan kesepakatan ini dengan mengajukan syarat Abraham Accord. Dan kita tahu bahwa bagi negara-negara Teluk, ya khususnya Saudi dan Qatar misalnya, ini sangat-sangat sulit bagi mereka yang mengadopsi Abraham Accord dalam situasi sekarang. Tadi Dr. Susi sudah mengatakan bahwa Saudi misalnya mundur dari rencana penandatanganan Abraham Accord ketika Israel melakukan aksi genosida di Gaza. Nah, sementara itu setelah aksi di Gaza ini kan ada perang dengan Israel dengan Iran, dan itu terjadi 2 kali, dan kemudian peristiwa di Lebanon Selatan. Jadi jauh lebih sulit bagi Saudi untuk menandatangani atau mengadopsi Abraham Accord dalam situasi sekarang. Dan Qatar dengan Pakistan misalnya juga sudah secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan menandatangani Abraham Accord sesuai permintaan Trump ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proposal perdamaian. Jadi saya kira Netanyahu dalam hal ini telah berhasil menekan Trump untuk kemudian tidak melanjutkan proposal perdamaian yang sudah sampai di tahap akhir sebelum diumumkan secara resmi. Karena kita lihat misalnya Marco Rubio pada tanggal 23 Mei itu kan di New Delhi sudah menyatakan bahwa ini dalam proses finalisasi dan dalam waktu yang sangat dekat ya ini akan diumumkan secara resmi oleh pihak Amerika dan juga Iran. Tinggal mereka memilih tempat apakah akan di Islamabad atau di tempat yang lain. Jadi saya kira situasi yang bisa kita baca dengan adanya serangan militer Amerika kemarin ke Iran, bahwa Israel telah berhasil mentorpedo ya, membajak proses perdamaian yang sudah mendekati akhir ini. Dan saya kira tidak ada yang diuntungkan karena negara-negara di dunia ini berarti harus menderita lebih panjang gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang ada fluktuasi kembali harga minyak dunia dan ini menciptakan tekanan yang semakin besar baik di politik domestik Amerika, di politik domestik di negara-negara Teluk ya. Karena misalnya ada satu analisis, kalau perdamaian ini dan penghentian perang ini tidak tercapai, lalu situasi konflik berkepanjangan sampai 6 bulan ke depan, maka resiko yang akan dihadapi oleh negara-negara Teluk semacam Qatar dan Emirat misalnya, ini bisa
terjadi perubahan rezim pemerintahan karena ada eskalasi kekecewaan warga masyarakat di sana yang sudah tidak mampu lagi menahan gejolak ekonomi yang berat. Baik. Jadi intinya Pak, sepertinya permintaan untuk dapat menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords ini sepertinya memang ini permintaan yang akan sangat mustahil ya untuk disetujui negara-negara Arab Sangat seperti itu ya. mustahil dalam situasi semacam ini, ya. Baik. Dalam situasi seperti ini sangat mustahil. Baik, nah kalau begitu sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan konteks ini, saya ingin Bu Suzy jika bisa Bu, untuk memberikan pemahaman dan konteks juga kepada para pemirsa ya, jika bisa disimplifikasi Bu. Menarik tadi mendengar apa yang disampaikan Bu Suzy dan juga Pak Mahfud dan juga Pak Surya ya. Saya ingin disampaikan juga sebenarnya apa yang membuat sepertinya Donald Trump ini di tengah begitu banyak tekanan yang ia terima, dia tidak bisa untuk menolak apa yang menjadi permintaan dari Israel ataupun Netanyahu, sehingga ketika perjanjian perdamaian sudah lagi berjalan hampir finalisasi, tiba-tiba dia berubah sikap. Bagaimana Bu? Ya, ini semacam dramaturgi ya. Dia adalah seorang reality TV performer. Jadi dia mungkin mengacau-ngacaukan cara berpikir orang karena dia menghadapi begitu banyak tantangan, terutama di Kongres sekarang. Kongres berhasil menihilkan dana untuk ballroomnya dia. Lalu sulit sekali untuk membidik suara-suara yang akan tidak mendukung War Powers Act. Jadi dia tahu bahwa ada limitasi dari kekuasaan dia di Kongres sekarang karena semua sudah mengalami perubahan pikiran ya, bahwa Donald Trump ini sebetulnya impulsif dan harusnya tidak didukung. Tapi kan dia harus bermain di tataran internasional supaya masih kelihatan muscular, supaya nantinya dalam election atau dalam pemilihan setelah itu dia masih kelihatan sebagai seorang pemimpin yang berhasil. Tapi saya yakin ini akan sulit, dia hanya akan bermain-main saja dalam sebuah sandiwara kecil-kecilan. Sekalipun misalnya menyerang wilayah Iran, dia tetap mempertahankan kenyataan bahwa ceasefire itu masih berlaku. Jadi kan kita membaca ini bagaimana ini ya Amerika Serikat, karena sebetulnya apa yang kita lihat ini adalah satu fantasi yang dikembangkan oleh Donald Trump sampai dia akhirnya akan memutuskan. Tapi kita sudah melihat ya, dia agak bertentangan dengan Netanyahu. Ini baru pertama kali dalam sejarah Amerika, Presiden Amerika itu agak berantem sedikit dengan Netanyahu. Jadi kemungkinan desakan dari Kongres dan desakan dari kenyataan bahwa dia sudah berbeda sedikit dari Netanyahu, mungkin nantinya akhirnya akan cepat-cepat dia meninggalkan wilayah tersebut dengan cara seperti Vietnam dulu. Vietnam kan dia tiba-tiba meninggalkan Vietnam. Betul. Tanpa berupaya untuk melanjutkan peperangan. Jadi kita tinggal menghitung aja negatifnya berapa dan positifnya kira-kira mungkin saya harapkan adalah perdamaian karena dunia sudah begitu menderita dari kegiatan perang yang dilakukan Donald Trump. Baik. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu pembahasan masih terkait dengan bagaimana dinamika yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan setelah apa yang disampaikan oleh Donald Trump. Tapi kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya.
hasrat berpesta, semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta, semesta berpesta. Semesta, semesta berpesta. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Pak Surya, kalau begitu jika ternyata mustahil ya untuk negara-negara Arab menyetujui permintaan Donald Trump menormalisasi hubungan dengan Israel, apakah Anda artinya juga melihat eskalasi secara militer tidak akan pecah lagi di sana, hanya akan terjadi dengan skala yang sama seperti belakangan waktu terakhir ini, atau bagaimana justru? Ya kalau menurut amatan saya ya Amerika ini kan untuk menggunakan kekuatan yang besar, yang dahsyat itu kemungkinan akan sulit ya. Karena uang untuk operasional itu, untuk perlengkapan persenjataan itu sudah dibatasi oleh Kongres Amerika ya. Dan rakyat Amerika sendiri sudah nggak setuju perang Trump ini dilanjutkan. Nah, jadi untuk kelanjutan dalam skala besar saya kira tidak. Cuman skala-skala kecil seperti ini itu justru mengganggu ya, sangat mengganggu upaya-upaya perdamaian yang sudah dirintis sejak pertengahan April yang lalu, dan dampaknya juga nanti akan terpengaruh kepada negara-negara di kawasan Teluk. Ya, negara-negara yang selama ini berlindung safe haven kepada AS kan sudah tidak percaya lagi dengan kemampuan AS ya. Nah, tadi dalam waktu rehat kita berbincang-bincang juga Bu Susi dengan Pak Mahfud itu bahwa kemungkinan nanti Amerika akan meninggalkan itu ya, karena memang waktunya sudah habis based on aturan perang presiden itu, dan dukungan dana operasi dan persetujuan Kongres juga tidak melanjutkan. Jadi ya perang-perang kecil seperti itu aja lah. Tapi dampak setelah Amerika pergi itu yang justru mengkhawatirkan terhadap keselamatan Israel ya. Israel itu nanti bisa dikeroyok oleh negara-negara Arab ya, dengan Iran gitu ya. Kan sudah ada niatan mereka akan membumi hanguskan Israel gitu ya, yang saya lihat sampai ini. Baik, dampaknya yang akan semakin parah ya. Nah, kalau ditilik Pak dari sisi dampak bagi sektor arus perdagangan yang melewati jalur lautnya, apakah akan lebih parah lagi ke depannya? Sudah pasti seperti itu, atau justru Anda melihat ada pandangan lain mungkin? Nah ini menarik ya. Jadi kenapa Iran itu sampai sekarang itu masih bertahan ya. Dan Amerika tidak mampu untuk menembus kekuatan laut Iran ya, dalam menjaga selat sempit itu di antara dua teluk ya, Teluk Persia sama Teluk Oman. Karena memang dia adalah coastal state yang menguasai situ ya. Dia masang peranjauan, kemudian menyiapkan meriam pantai, peluru kendali jarak pendek, kemudian swarm boat ya, yang bisa menyerang dengan surface missile ya. Dan ada lagi senjata pamungkasnya yang belum keluar dia. Contohnya adalah underwater structure warfare ya. Dia akan memutuskan jaringan kabel optik bawah laut yang ada di situ ya. Apakah di Selat Hormuznya sendiri, atau bahkan dia akan menggunakan proksinya untuk mengganggu yang di Laut Merah ya, di Bab el Mandeb. Itu dua selat sempit itu kan dikuasai oleh Iran dengan sekutunya ya, sekutunya Houthi yang ada di Yaman itu setiap saat bisa mengganggu pelayaran yang ada di teluk itu. Dan kita bisa bayangkan kalau kedua selat choke point ini ditutup atau diganggu, maka kapal-kapal itu belayarnya akan turun ke bawah ya, sampai ke selatan selatan Pulau Besar itu ya, kira-kira 14 hari
waktu yang dibutuhkan. Jadi biayanya semakin mahal, kemudian asuransi juga semakin tinggi, sehingga kenaikan harga-harga akibat dampak dari perang ini luar biasa ya. Semakin inflasi semakin tinggi ya. Itu akan dirasakan tidak hanya oleh Amerika dan sekutunya, tapi seluruh warga dunia ya. Iya. Kita sendiri sudah merasakan sekarang harga-harga semua naik karena bahan bakar naik. Demikian, Mbak. Baik, dampak yang sangat signifikan bahkan sampai ke titik terjauh pun dari lokasi dari perang tersebut terjadi. Nah, kalau begitu sekarang kita akan melihat lagi dalam perspektif ternyata kalau kita bahas mengenai tadi perundingan sebenarnya sudah hampir mencapai kata final, tapi ada serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, Pak Mahfud, kita melihat dalam poin-poin yang coba untuk dipertemukan di antara kedua belah pihak tuh, Iran selalu konsisten menempatkan Palestina ke dalam salah satu substansi dari poin perundingan yang ada. Tetapi kalau dengan adanya kondisi yang saat ini, Pak, apalagi kita lihat ya Donald Trump memasukkan syarat baru, Abraham Accords, dalam kesepakatan perdamaian. Intinya, apakah ini bisa kita lihat isu Palestina mulai dipinggirkan dan akhirnya tergeser dengan geopolitik dan juga ekonomi, Pak? Ya, sebenarnya proses perundingan menuju perdamaian atau penghentian perang di kawasan Teluk ini tidak memasukkan klausul tentang Palestina, yang justru didesak oleh Iran bahwa penghentian perang ini itu mencakup wilayah Libanon, ya khususnya Libanon Selatan. Karena kan kalau kita lihat sejak gencatan senjata dan Amerika atau Trump sudah menyatakan kepada Netanyahu bahwa dia harus menghentikan serangan militernya ke wilayah Libanon Selatan, kan ini terus dilanggar oleh militer Israel, dan sampai sehari ini misalnya sudah lebih dari 3.500 korban tewas di Libanon Selatan. Jadi isu tentang Palestina itu tidak masuk dalam klausul yang dinegosiasikan menuju penghentian perang. Nah, tetapi memang ketika Trump pada tanggal 26 kemarin mengajukan ya penandatanganan Abraham Accord ini sebagai syarat yang mengikat bagi finalisasi perundingan damai, ini yang kemudian memunculkan kembali persoalan atau isu Palestina. Dan secara tegas misalnya Qatar, Pakistan, dan juga Saudi mengatakan bahwa isu Abraham Accord atau isu Palestina ini tidak punya korelasi langsung dengan penyelesaian konflik ini. Jadi kita lihat memang Trump tentu saja ini atas tekanan dari Netanyahu yang memasukkan faktor konflik Palestina di dalam persoalan ini gitu ya, sehingga kalaupun misalnya terjadi kesepakatan perdamaian, maka dalam tanda petik Israel tidak mengalami kerugian yang sangat besar, dan justru dia bisa melanjutkan operasi politiknya lebih jauh ya, lebih advance lagi sebagaimana sudah dilakukan Israel dengan Emirat. Tetapi kan kita lihat dalam konteks perang antara Israel Amerika melawan Iran ini, kita lihat di kawasan Teluk yang paling parah menjadi atau menghadapi collateral damage adalah Emirat, yang punya kerjasama pertahanan, intelijen, dan militer yang paling advance, yang paling maju, paling besar dengan Israel sebagai konsekuensi dari penandatanganan Abraham Accord. Jadi saya kira situasinya memang tidak terkait langsung dengan isu Palestina. Jadi ketika Abraham Accord ini dimajukan, ya ini sebenarnya adalah akal-akalan Netanyahu dan Trump ya untuk kemudian proses perundingan damai ini tidak sampai di titik akhirnya gitu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah kalau konflik ini akan berlanjut, lalu kira-kira skenario akhirnya akan seperti apa? Saya kira yang tadi Prof. Susi sampaikan itu menarik, bahwa nampaknya Amerika cepat atau lambat tidak punya pilihan kecuali ya menarik diri dari kawasan itu. Cuma persoalannya Amerika menarik diri, kawasan ini akan seperti apa nanti situasinya? Baik, nah kalau begitu Prof. Susi, analisa Anda jika Amerika pada akhirnya menarik diri, apakah kita bisa menghitung kurang lebih ada tenggat waktu yang bisa kita estimasikan, dan bagaimana nasib nanti di kawasan, Prof? Ya, menjelang pemilihan selah. Mungkin bisa beberapa bulan lagi, karena kan pemilihannya November. Tapi sekarang ini TV-TV Amerika isinya tentang domestic politics. Jadi pertarungan antara
primaries dan nantinya baru November bertanding antara Republikan dan Demokrat. Jadi isinya benak orang Amerika itu tentang pemilu. Jadi Donald Trump tentu sadar kalau dia melakukan sesuatu yang sangat heboh, nantinya Republikan akan kalah gitu di dalam pemilu karena rakyat Amerika sudah jengah dan sudah bosan dengan kemiskinan yang mereka alami karena naiknya harga bensin ya. Jadi kalau saya bilang mungkin menjelang jadi summer adalah wilayah di mana orang Amerika libur sehingga mereka tidak berpikir tentang pemilu. Tapi begitu nanti Labor Day September mereka mulai lagi berpikir, tapi kesannya sekarang rakyat Amerika kan kesal dengan Donald Trump karena sudah menimbulkan kesulitan buat mereka, harga liburan juga jadi mahal karena tiket pesawat terbang juga jadi mahal. Jadi kesannya berhenti selama 3 bulan, baru nanti September kesan yang lama tentang impulsifnya Donald Trump dan menyebabkan problematik yang luar biasa besar bagi kehidupan mereka baru muncul kembali September. Dan kalau tidak diperbaiki sekarang menjelang summer holiday, ini mereka udah masuk ke dalam musim panas nih. Tidak cepat-cepat dilakukan ya, dia juga rugi karena kesan dari rakyat Amerika tetap sama, yaitu Donald Trump tidak kompeten gitu ya. Donald Trump menimbulkan bahaya bagi kehidupan mereka. Jadi sekarang pilihannya adalah either kecepatan, secepat mungkin dia keluar, atau dia menunggu sampai Labor Day menjelang pemilu itu September, nanti baru keluar supaya gemilang dan diterima dengan baik oleh warga negara Amerika atas keberhasilan dia menghentikan perang walaupun itu dengan kalah ya. Baik. Masih beberapa bulan lagi, jadi artinya dampak secara ekonomi ini sudah pasti kita akan rasakan ya. Sampai dengan nanti ada kita lihat perubahan setelah putusan Sela, apakah seperti apa dinamika terbarunya nanti. Nah, tapi kalau begitu Pak Surya, beberapa bulan ke depan kita masih melihat bagaimana dinamika ini mungkin kemungkinan besar masih berlangsung. Nah, apakah Anda memiliki analisa terkait dengan bagaimana Iran menjaga dirinya atau dari sisi aspek militernya yang akan dilakukan mungkin oleh Iran seperti apa? Karena kan Iran selalu sifatnya tidak pernah menyerang duluan tetapi selalu membalas ketika ada serangan. Nah, untuk kondisi saat ini apakah ada pandangan kira-kira seperti apa militer Iran mempersiapkan dirinya? Iya, secara kekuatan kalau kita lihat kekuatan Amerika dengan Iran ini kan memang jauh lebih kuat Amerika ya. Apakah dari angkatan lautnya, angkatan daratnya, kekuatan daratnya misalnya pada waktu diturunkan. Tapi kekuatan-kekuatan ini kan untuk forward defense-nya AS di daerah yang terbuka, ya di laut yang terbuka. Nah kalau perangnya ini di laut yang sempit seperti itu, di alur pelayaran Hormuz ya di antara dua teluk itu ya pasti yang unggul yang punya wilayah itu gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana keunggulan Iran, dan Iran ini perlu diketahui sudah menyiapkan kemampuannya ini dari terhadap kemungkinan serangan AS maupun Israel udah 40 tahunan yang lalu ya. Itu pun tanpa diketahui oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Ya, buktinya mereka mengira begitu mudah mengalahkan Israel ya. Mengalahkan Iran hanya 4 hari. Kenyataannya hari pertama dia menang, hari kedua, ketiga dan seterusnya ini pangkalan-pangkalan militer kan dia habiskan semua itu. Ya, sehingga kekuatan-kekuatan yang untuk menyerang nggak ada. Dan sampai sekarang kita lihat ya, Amerika mencoba mengimbangi dengan blokade ya, dual side blockade. Tapi kan efektivitas daripada blokade itu pasti di tangan Iran. Dan Trump pernah menyatakan bahwa saya akan menerobos alur pelayaran yang di Hormuz itu. Kemudian akan menetralisir ranjau ya, neutralize the mines ya. Tapi tidak pernah berhasil, berhasil terbukti. Karena kita bisa lihat destroyernya AS pada waktu coba nembus ya disikat sama kapal-kapal nyamuk itu ya dan kembali. Itu tahapan-tahapan berikutnya katakan tadi asymmetric warfare itu masih dijaga oleh Iran ya. Jadi kemungkinan lainnya walaupun kekuatannya kecil tapi efektif efisien. Seperti swambut itu kan bersembunyi di lubang-lubang gua-gua di tepi-tepi pantai ya. Kemudian peluru kendali dan juga drone ya side-nya itu kan kemarin ditembak itu hanya sebagian kecil aja. Yang lainnya itu tidak kelihatan ya karena tersembunyi di gua-gua perbukitan ya.
Belum lagi asymmetric warfare, kalau yang pertama itu dia mengandalkan terrainnya ya, laut, itu adalah bagian daripada asymmetric warfare. Nah berikutnya ini adalah underwater warfare yang akan dilakukan oleh Iran ya, dengan menghancurkan tadi apakah itu pipa ya, pipa minyak, apakah itu serat optik dan sebagainya di dua choke point ya yang saya katakan tadi, di jalannya di Hormuz nanti akan meluas sampai di Bab el Mandeb ya. Itu yang akan menjadikan perekonomian dunia akan hancur-hancuran ya. Selat Baik. Suez yang selama ini digunakan kapal-kapal untuk memotong jalan tidak melingkari Afrika misalnya, itu nanti akan tertutup. Terpaksa kapal-kapal itu akan lewat selatan ya. Ya. Dan otomatis harga-harga semakin naik, eskalasi semakin tinggi ya. Kita tidak bisa membayangkan kalau perang ini berkelanjutan ya. Mudah-mudahan diharapkan seperti Bu Susi tadi, bahwa kita menunggu sampai November tadi, mungkin sebelum itu udah check out lah Ya. dari wilayah itu supaya bisa lebih nyaman ya, Ya. baik bagi Iran maupun AS maupun semua negara-negara di wilayah Timur Tengah tersebut. Demikian. Baik, baik. Nah, kalau begitu Pak Mahfud, Anda pasti sangat memahami bagaimana karakteristik dari negara-negara Arab Saudi ya, dan juga negara-negara Teluk lainnya ketika menghadapi konflik seperti ini. Nah, jika memang seperti yang Anda katakan tadi, Abraham Accords ini hanyalah akal-akalan Trump dan juga Netanyahu agar perundingan ini tidak mencapai kata final. Apakah pernyataan sikap ketidakmauan untuk memenuhi permintaan Trump ini biasanya akan diungkapkan secara terbuka di publik atau hanya akan didiamkan dan ini akan diambil kesimpulan, oh ternyata memang tidak bisa dipenuhi. Bagaimana biasanya Pak? Ya, yang jelas di negara-negara Teluk ini ada situasi yang kecemasan dan kekhawatiran yang sangat tinggi terhadap perang yang berlarut ya, karena ini nanti akan sangat mengganggu eksistensi mereka sebagai negara ya, sebagai pemerintahan di kawasan itu, karena ini tidak main-main ya. Perang ini telah menyumbat sumber pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dalam 2 hari ini tidak seperti biasa negara-negara semacam Qatar misalnya yang sangat dekat, yang sangat akomodatif dengan Amerika, itu secara terbuka telah menyatakan tidak akan menandatangani Abraham Accord sebagai tuntutan dari Trump di dalam proses negosiasi penghentian perang ini. Ini sesuatu sinyal diplomatik yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa negara-negara Teluk ini dalam situasi dilema yang sangat besar begitu ya. Nah, pada sisi yang lain kita lihat Amerika juga dan Trump, kalau kita lihat karakternya, ini kan tidak mau kalah dan tidak mau disalahkan ya. Jadi saya kira dia akan terus, tadi ini dramaturgi kalau istilah Prof. Suzy ya, dia akan bermain drama terus, dan yang menanggung resiko ya, cost dari semua ini adalah negara-negara di dunia yang punya ketergantungan terhadap suplai energi dari kawasan Teluk ini. Tetapi kalau saya mencoba membayangkan ya, mengkalkulasi, membuat proyeksi tentang apa skenario yang paling mungkin terjadi ke depan ini, menurut saya ada 2 skenario. Skenario yang pertama adalah konflik ini berlanjut karena memang Israel tidak menginginkan ini terjadi perdamaian dan Trump juga tidak bisa keluar dari tekanan Netanyahu. Maka konflik ini akan terus berlanjut tetapi tidak dengan skala perang besar. Kenapa? Karena Amerika secara militer sudah tidak punya alas hukum untuk melanjutkan perang dalam skala besar, baik dukungan Kongres, dukungan Senat maupun dukungan publiknya. Tetapi yang paling mungkin adalah perang ini berlanjut dalam skala kecil, di mana Amerika akan mengaktifkan kembali Project Freedom, dan yang akan digunakan bukan serangan militer skala besar dalam bentuk perang, tetapi apa yang disebut sebagai otorisasi untuk penggunaan militer bagi kepentingan-kepentingan khusus. Dan inilah yang pernah didapatkan oleh George Bush misalnya, ketika melakukan militer di dalam penangkalan terorisme pasca 11 September, atau ketika George Bush menggunakan militer untuk penggulingan rezim Saddam Hussein di Irak. Dan itu bisa berlangsung lebih dari 60 hari atau bahkan 90 hari. Kalau kita lihat kasus perang global terhadap terorisme dan perang di Irak itu kan puluhan tahun.
Itu skenario yang pertama. Nah, kalau ini yang terjadi, maka yang menderita adalah dunia karena supply energi dari Teluk ini terus Baik. akan terganggu. Nah, skenario yang kedua, ini yang tadi disampaikan oleh Prof. Susi, Amerika akan menarik diri dari kawasan ini secara total. Kalau bahasa gampangnya kira-kira Trump akan mengatakan begini, kalian semua ini susah diatur. Negara Teluk juga tidak mau ikut kata saya, tidak mau tanda tangan Abraham Accord, Israel juga tidak mau diatur, ya, mau-maunya sendiri, lalu Iran juga tetap tidak ingin mengalah, kira-kira begitu. Kalau begitu sudah, kalian tidak mau berdamai, silakan kalian perang, ya Amerika akan mundur dan mengurus negaranya sendiri dan fokus nanti di kawasan lingkungan atau halaman belakang bagian baratnya. Ya. Jadi kalau itu terjadi, tadi Prof. Susi mengatakan itu terjadi dalam saat perang Vietnam misalnya, maka konflik akan berlanjut, tetapi nanti arsitektur konfliknya negara-negara Teluk bersama dengan Iran akan berhadapan dengan Israel, Ya. ya. Dan akan seperti apa, itu mungkin nanti perlu pembahasan secara khusus itu. Baik, kita lihat ya bagaimana ya dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Terima kasih untuk analisa yang sangat menarik disampaikan oleh para narasumber. Namun sayang sekali waktu kita terbatas, kita lanjutkan di lain kesempatan. Salam sehat, Bu Susi, Pak Mahfudz, dan juga Pak Surya. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih, Prof. Susi.